Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah genetika dengan dosen pengampu Dr. Abdillah Fathul Wahab, MKes. Kami dari kelompok 7 beranggotakan 6 orang dan masing-masing anggota saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas pada kali ini. Sebelum membahas pada materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Rodia dengan NIM T2019-8079 dan ada Ariska Al-Habib dengan NIM T2019-8068. Berikutnya ada Ahmad Syaroni dengan NIM T2019-8077. Selanjutnya ada Enda Sri Utami dengan NIM T2019-8041. Berikutnya ada Nindi Vidayanti dengan NIM T2019-8066 dan yang terakhir ada Ratna Dwi Purwitasari dengan NIM T2019-8057. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi sitogenetika manusia, penggunaan program-program dan database secara online seperti UMIM di NCBI. So, langsung saja simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan bahas sitogenetika manusia, penggunaan program-program dan database secara online seperti UMIM di NCBI. Kami dari kelompok 7 beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Ahmad Syaroni T2019-8077. Selanjutnya ada Ariska Al-Habib T2019-8068. Ada Enda Sri Utami T2019-8041, Nindi Vidayanti T2019-8066, Ratna Dwi Purwitasari T2019-8057, dan yang terakhir saya sendiri Rodiah T2019-8079. Pada topik subbab kali ini yang pertama itu ada sitogenetika, terus yang kedua kromosom, 3 pengenalan NCBI, dan yang terakhir OMIM. Langsung saja pada pengertian sitogenetika, yaitu sitogenetika atau genetik sel berasal dari kata sitologi, artinya ilmu tentang sel, dan genetik yaitu tentang pewarisan sifat. Kemudian untuk fungsi dari sitogenetika sendiri yaitu untuk mempelajari dan menganalisis pewarisan sifat pada generasi. Kemudian ada kromosom, yaitu pewarisan makhluk hidup dibawa oleh gen yang terdapat di dalam kromosom. Terus untuk sitogenetika yaitu ilmu sitogenik yang mempelajari berbagai macam kelainan kromosom yang muncul pada makhluk hidup. Terus kemudian sitogenetika juga merupakan cabang genetika yang berhubungan dengan struktur dan fungsi sel. Ini termasuk studi tentang kromosom, karyotipe, dan pembelahan sel terutama meiosis. Berikutnya yaitu kromosom. Apa sih kromosom? Kromosom ialah suatu unit genetik yang ada di dalam seluruh inti sel di semua makhluk hidup. Kemudian kromosom ini pertama kali ditemukan oleh Weber pada tahun 1882. Kemudian tentang fungsi dari kromosom sendiri yaitu yang pertama itu menyimpan materi genetik. Yaitu menyimpan materi genetik ini menentukan sifat dan keciri khasan setiap individu. Yang kedua menentukan jenis kelamin, yang mana pada kromosom itu ada 2 jenis kromosom yaitu X dan Y. Apabila kromosom embrio XX maka akan terlahir seorang perempuan. Sedangkan jika kromosomnya XY maka itu adalah seorang laki-laki. Terus yang ketiga yaitu transkripsi DNA, yaitu berperan penting dalam proses transkripsi DNA untuk melakukan sintesis protein. Terus yang keempat yaitu
berperan dalam proses pembelahan sel dan memastikan masing-masing sel yang telah membelah mendapatkan gen yang sama. Kemudian kelainan kromosom. Kelainan kromosom merupakan salah satu masalah yang biasa dialami bayi sejak dalam kandungan. Hal ini dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan perkembangan bayi sejak dalam kandungan. Kelainan kromosom dibedakan menjadi dua, yaitu tentang perubahan struktur. Yang pertama adalah delusi, yaitu delusi sendiri merupakan peristiwa hilangnya sebagian kromosom, artinya itu kromosomnya ada yang kurang. Terus kemudian ada duplikasi, artinya itu ada penambahan kromosomnya itu ada yang lebih. Kemudian ada inversi adalah kelainan ini jarang ditemukan pada versi kromosom mempunyai urutan gen yang terbalik. Terus ada translokasi, yaitu terjadi ketika sebagian segmen kromosom berpindah ke kromosom lain. Kemudian untuk kelainan kromosom berdasarkan dari jumlah kromosom itu ada dua. Yang pertama euploidy dan yang kedua itu ada aneuploidy. Apa sih euploidy? Euploidy merupakan kelipatan dari kromosom dasarnya. Terus aneuploidy yaitu suatu keadaan di mana kromosom bisa jadi kekurangan atau kelebihan kromosom. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indah Sri Utami dengan NIM T 2019-841 dari kelas Tadris Biologi 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan NCBI atau National Center for Bacteriology and juga Information. NCBI ini merupakan memuat database informasi mengenai kesehatan dan juga bioteknologi, di mana database ini terus-menerus diupdate sesuai dengan penemuan-penemuan terkini yang menyangkut tentang DNA, protein, senyawa aktif, dan taksonomi. Di samping itu, database ini juga menyediakan berbagai macam software untuk analisis DNA, protein 3 dimensi, pencarian primer, pencarian conference domain, dan juga lain sebagainya. NCBI ini merupakan salah satu bank data gen, protein, dan literatur yang khususnya di bidang kesehatan yang terlengkap yang diacu oleh para peneliti di dunia. NCBI ini memuat database dan juga software yang sering digunakan, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu ada GenBank. GenBank ini merupakan suatu bank data atau bank gen yang bagian dari database ini mengenai nukleotika internasional yang bekerja sama dengan Data Bank of Japan, European Molecular Biology Laboratory atau EMBL, dan juga GenBank NCBI. Yang kedua yaitu ada Biosystem. Database ini berisi mengenai korelasi biologi dari gen, protein, atau semua molekul berdasarkan literatur. Database ini atau biosistem ini terdapat dua, yaitu Database of Expressed Sequence atau DBEST. Yang kedua yaitu ada Database of Genome Survey Sequence atau DBGSS. Yang selanjutnya yaitu ada MIM. MIM ini merupakan Mendelian Inheritance in Man, yang merupakan ringkasan informasi tentang kelainan genetik dan juga gen. MIM ini didirikan pada tahun 1995, sedangkan OMIM ini telah tersedia sejak online pada tahun 1987. Yang selanjutnya yaitu database OMIM yang termuat di dalam NCBI. OMIM sendiri merupakan online Mendelian Inheritance in Women yang merupakan ensiklopedia gen-gen manusia dan penyakit genetik yang merupakan penghubung untuk entry pada gen dan juga literatur ilmiah pada PubMed yang berisi suatu informasi mengenai berbagai gen manusia
yang komplit dan yang paling baru. Distribusi OMIP ini dan pengembangan perangkat lunak disediakan oleh National Center of Biotechnology Information atau NCBI di National Library of Medicine atau NLM. OMIP ini memperluas suatu konten dan juga organisasi dalam menanggapi pergeseran paradigma biologis dan juga bisa memajukan bioteknologi. Nah, sebagai gudang yang terus memperbarui yang bersinggungan tentang gen dan juga gangguan, OMIP ini terus menawarkan bantuan kepada dokter, mahasiswa, dan juga peneliti dalam mengungkap hubungan kompleks antara gen dan juga penyakit. Prioritas OMIP ini terus memberikan informasi yang tepat tentang kelainan gen, tunggal, dan juga penyakit kompleks tertentu bersama dengan basis molekuler yang mendasarinya dan untuk memberikan deskripsi gen dengan fungsi yang diketahui. Adapun database di dalam NCBI yaitu ada PubMed. PubMed ini merupakan suatu deskripsi pada Wikipedia sebagai suatu kebebasan mengakses sitasi atau sitasi database, Medline, dan abstrak artikel riset biomedik. PubMed ini juga mempublikasi bidang yang terkait dengan bidang kedokteran seperti kebidanan dan disiplin kesehatan atau lainnya. Hal ini bisa menyeliputi suatu keilmuan yang berhubungan dengan ilmu seperti biokimia dan biologi sel. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Puspitasari dengan NIM T2019-8057. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang pencarian OMIM. Pencarian OMIM dapat dilakukan di dalam beranda atau halaman yang berada di database NCBI Entrance. Informasi yang dapat diperoleh dari OMIM ini bisa diambil dari pertanyaan-pertanyaan, misalnya nomor OMIM, kelainan, gen atau simbol yang biasanya itu berbahasa Inggris, misalnya leher berselaput cryptosmus. Nah, fungsi batas yang digunakan dalam pencarian ini yaitu pencarian dibatasi dengan entry MIM seperti nomor, judul, referensi, dan lain-lain, atau bisa juga dengan entry MIM yang berupa gen atau fenotip. Terlepas dari metode yang digunakan, mesin ini akan mencari atau mencocokkan antara entry dan query yang nantinya akan yang paling relevan itu akan diperingkat yang akan diperingkat dan diambil 10 teratas. Setiap entry OMIM ini mempunyai nomor 6 digit yang unik, entah itu yang menunjukkan apakah pewarisan autosomal atau terkait X atau terkait Y atau mitokondria. Yang rinciannya yaitu meliputi yang pertama lokus atau fenotip autosom. Entry ini dibuat sebelum 15 Mei 1994. Yang kedua lokus atau fenotip autosomal yang dibuat sebelum 15 Mei 1994. Yang ketiga yaitu lokus atau fenotip X, yang keempat yaitu lokus atau fenotip Y, yang kelima yaitu lokus atau fenotip mitokondria, yang keenam yaitu lokus atau fenotip autosomal atau yang dibuat pada setelahnya 15 Mei 1994. Entry MIM dikategorikan berdasarkan apakah entry tersebut berisi informasi tentang gen atau tentang fenotip atau tentang keduanya, yang dilambangkan dengan simbol-simbol tertentu, yaitu yang pertama tanda bintang. Sebelum nomor entry menunjukkan gen dengan urutan yang diketahui. Yang kedua yaitu simbol angka atau tagar yang sebelum nomor atau entry itu menunjukkan bahwa itu adalah entry deskriptif yang biasanya tipe feno atau gennya dan tidak mewakili lokus yang unik. Yang ketiga yaitu tanda plus. Sebelum
Nomor entry menunjukkan bahwa entry tersebut berisi deskripsi gen dari urutan yang diketahui dan fenotip. Yang keempat yaitu tanda persen. Sebelum nomor entry menunjukkan bahwa entry menggambarkan fenotip model yang dikonfirmasi atau log-as setiap, maksudnya log-as fenotip yang berbasis molekuler yang tidak diketahui. Yang kelima yaitu simbol atau simbol tanda sisipan. Sebelum nomor entry berarti entry ini telah dihapus dari database atau bisa dipindah atau yang telah dipindahkan ke entry yang lainnya yang seperti yang ditunjukkan dalam beranda tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Baik, perkenankan di sini saya Nini Vidayanti dengan NIM T 2019-8066 akan melanjutkan pemaparan materi mengenai konten dan organisasi database. Langsung saja. Konten OMIM terus didasarkan pada literatur biomedis per review. Nah, jurnal dipindah setiap hari untuk informasi baru tentang kelainan Mendel dan gen yang sudah ada dalam database serta gen dan kelainan yang baru dijelaskan. Artikel kemudian dipilih untuk ditinjau dan kemungkinan dimasukkan dengan prioritas diberikan kepada makalah yang menggambarkan gen yang terkait dengan fenotip penyakit, gen dengan biologi dan gen kelainan baru yang substansial dan gen yang tidak ada dalam OMIM. Selain itu, sumber daya genetika online lainnya dipindai untuk informasi dan artikel yang mungkin relevan dengan OMIM. Seperti yang dapat dilihat dari log pembaruan pada bilah biru OMIM Homepack, sekitar 70 entry baru dibuat dan 700 entry yang ada diperbarui per bulan. Setiap OMIM entry diberikan nomor 6 digit yang unik. Simbolnya seperti koma, tanda pagar, persen, atau tanda kutip yang mendahului angka membedakan antara entry fenotipe dengan entry gen. Nah, pada tanggal 16 September 2008, OMIM berisi sekitar 18.961. Dari jumlah tersebut, 6.487 entry berisi deskripsi fenotip. Nah, fokus utama OMIM adalah fenotipe Mendel dan gennya. Dengan selesainya pengurutan genom manusia dan proliferasi gen cloning, OMIM telah mengarahkan perhatiannya pada gen-gen yang memiliki hubungan penyakit langsung dan gen-gen yang fungsinya diketahui. Nah, hubungan antara fenotip dan genotip bisa menjadi kompleks. Pada tingkat yang paling sederhana, ketika basis molekuler diketahui untuk suatu fenotip, tanda bilangan pagar ke nomor NIM, entry, fenotip, dan variasi aletik mutasi ditambahkan entry gen. Paragraf pertama dari entry fenotip akan selalu menyatakan mengapa tanda bilangan digunakan. Nah, beberapa entry dengan tanda plus mencakup informasi fenotip dan genotip dan gen dan sedang menunggu peninjauan atau pemisahan. Nah, variasi aletik ditandai dengan nomor NIM dari entry induknya, diikuti dengan titik desimal dan nomor variasi 4 digit yang unik. Kemudian, pada hari-hari awal OMIM, informasi ditambahkan ke entry yang ada ditempatkan ke akhir teks untuk mencerminkan perkembangan histori pengetahuan tentang jenis fenotip atau gen. Nah, sebagai pengetahuan tentang gen dan fenotip diperluas dan menjadi lebih rinci, struktur yang lebih besar ditambah ke OMIM entry. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di PPT pada tabel PPT tersebut. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai halaman beranda. Nah, dari
halaman beranda OMIM, seseorang dapat meninjau statistik OMIM termasuk perhitungan dari jumlah entry di OMIM yang diatur oleh katalog atau autosomal X-linked dan Y-linked dan mitokondria, serta penghitungan berdasarkan kromosom dari OMIM. Synopsis of the Human Gap Map. Pembaruan log memungkinkan pemeriksaan cepat untuk penambahan dan perubahan terbaru pada OMIM. Nah, sekitar 70 entry dibuat dan 600 diperbarui setiap bulan. Pembatasan penggunaan memberitahu pengguna bahwa OMIM dilindungi hak cipta oleh Universitas Johns Hopkins dan tersedia untuk masyarakat umum dengan batasan tertentu tentunya. Terakhir, halaman beranda OMIM memelihara tautan banyak sumber daya genetik yang berguna termasuk aliansi genetik, sebuah organisasi yang memayungi lebih dari 6.000 kelompok pendukung genetik. Nah, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Al-Habib dengan NIM T2019-8068. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari presentator sebelumnya dengan materi sitogenetika manusia. Nah, saya akan menjelaskan materi tentang entry dalam OMIM atau OMIM dan juga peta gen atau gen map. Yang pertama adalah entry. Dalam entry OMIM, bilah biru di sepanjang sisi kiri menyediakan menu untuk akses langsung ke subjudul dalam entry. Nah, selain itu ada juga tautan ke sumber daya baik di dalam maupun di luar OMIM. Jadi di dalam aplikasi OMIM ini atau Online Mendelian Inheritance in Man itu menyediakan sebuah tautan yang menyediakan sumber yang berasal dari OMIM itu sendiri ataupun dari luar. Nah, entry OMIM itu mencakup judul dan simbol utama, kemudian judul dan simbol alternatif, kemudian judul yang disertakan, yaitu informasi terkait tetapi bukan sinonim yang tidak dibahas dalam entry yang lain. Untuk sebagian besar gen itu hanya mutasi terpilih yang dimaksudkan sebagai sub entry spesifik. Kemudian tautan gen test itu membawa pengguna langsung ke entry gen yang relevan di gen test, basis data informasi tentang pengujian genetik dan penggunaannya dalam diagnosis, manajemen serta konseling genetik. Jadi pada intinya OMIM ini memberikan fasilitas kepada orang-orang yang ingin mencari tentang basis data informasi pengujian genetik dan penggunaannya dalam diagnosis, manajemen, serta konseling genetik. Nah, selanjutnya tentang peta gen atau gene map. Yang pertama adalah peta morbid. Peta morbid ini merupakan daftar tubular atau daftar tabular abjad dari semua gangguan yang dipetakan. Jadi intinya peta morbid ini adalah pemetaan suatu gangguan. OMIM Synopsis of the Human Gene Map berisi daftar untuk setiap gen